Tablet ini menarik. Ini adalah Xiaomi Pad 5. Awalnya saya berencana menggunakan tablet ini sebagai alat produktivitas, alias pengganti dari sebuah laptop. Tapi ternyata setelah saya gunakan selama kurang lebih 1 bulan, ternyata jawabannya adalah nggak bisa. Tablet ini tidak bisa menggantikan sebuah laptop. Sebenarnya alasan utamanya cuma satu, yaitu software yang belum optimal untuk digunakan sebagai alat produktivitas. Satu poin utama untuk menjadikan sebuah tablet itu sebagai alat produktivitas adalah fitur multitasking. Dan ternyata fitur multitasking pada Xiaomi Pad 5 ini menurut saya nggak maksimal. Terlalu banyak step-step yang perlu kita lakukan, tidak sesimpel itu. Contoh kalau misalnya kita ingin melakukan multitasking, yang harus kita lakukan adalah menahan aplikasinya, kemudian tab multi Windows. Dan menurut saya ini agak terlalu ribet, karena kalau misalnya dibandingkan dengan tablet lain seperti Samsung, yang perlu dilakukan itu benar-benar hanya tap, dan itu benar-benar langsung bisa ketata multitaskingnya. Dan itu satu hal yang membuat saya tuh ngerasa tablet ini agak susah. Memang tablet ini punya yang namanya PC mode, tapi itu pun tidak maksimal. Karena pada saat saya menyalakan PC mode, ternyata bentuk ukuran dari aplikasinya itu nggak semuanya itu bisa menyesuaikan dari tabletnya. Beberapa itu malah hanya berbentuk panjang gini aja, bener-bener ini kayak sebuah HP, tampilan sebuah HP yang dipaksakan muncul pada PC mode. Dan sekali lagi, ini adalah PR besar Xiaomi untuk bisa memberikan atau menciptakan sebuah software MIUI yang benar-benar khusus untuk sebuah tablet. Lalu kemudian poin berikut yang menurut saya itu membuat tablet ini tertahan untuk menjadi sebuah alat produktivitas adalah dia punya USB-C. Tapi ternyata port USB-C ini tidak bisa out HDMI. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan layar yang lebih besar atau monitor, kita nggak bisa memanfaatkan port USB-C ini. Satu-satunya cara adalah melakukan casting ke TV, smart TV atau ke monitor. Tapi sekali lagi itu membuat tablet ini nggak nyaman untuk digunakan sebagai alat produktivitas. Padahal kita maunya tablet taruh, colok, langsung muncul ke monitor. Atau kalau misalnya kita ingin gunakan mobile di luar, yaudah kita tinggal cabut, kita bisa jalan-jalan. Tapi nggak bisa. Tablet ini nggak bisa. Lalu satu poin lagi adalah kamera depan. Kamera depan sebenarnya ini adalah alat untuk bisa membantu kita untuk melakukan video call atau Zoom meeting atau apapun meeting. Tapi ternyata pada saat saya gunakan, posisi dari kamera depan tablet ini agak nggak enak. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan Zoom meeting di posisi yang ideal, yaitu badan kita ada di tengah, ternyata tablet ini nggak bisa diposisikan lurus dengan badan kita. Yang terjadi adalah kita harus menggeser tablet ini agak miring segini supaya badan kita tuh berada tepat di tengah-tengah kamera. Memang ini permasalahan tablet iPad zaman dulu. Tapi mungkin Apple akhirnya menemukan sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan lensa ultrawide pada kamera depannya. Jadi mungkin ini juga bisa dijadikan solusi buat teman-teman yang ada di Xiaomi untuk menghasilkan sebuah kamera depan yang benar-benar bisa seamless dalam hal user experience-nya. Jadi kita bisa melakukan video call dalam posisi seperti ini, nggak seperti ini. Lalu satu lagi kekurangan yaitu pada aksesoris. Memang kalau misalnya kita lihat di bagian atas ini tersedia magnetik. Jadi ini mirip dengan Apple Pencil yang ada pada iPad. Jadi kita bisa menaruh stylus pada bagian atasnya ini. Tapi sayangnya pada saat tablet ini diluncurkan sekitar sebulanan yang lalu, semua aksesoris resmi dari Xiaomi Pad 5 ini belum tersedia. Dan kalau misalnya kita cek di bagian bawah juga ada pin konektor. Itu artinya memang benar tablet ini bisa terkoneksi langsung dengan keyboard yang khusus dibuat untuk Xiaomi Pad 5 ini. Tapi sekali lagi, aksesorisnya belum tersedia. Dan menurut saya ini sepertinya Xiaomi terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan sebuah tablet, sehingga aksesoris atau pelengkapnya sendiri juga belum siap. Dan itu sayang sekali. Harusnya tablet keluar, aksesoris muncul, enak, semua bisa memanfaatkan tablet ini sebagai alat produktivitas. Apalagi kalau misalnya sudah didukung oleh MIUI yang benar-benar dikhususkan untuk sebuah tablet, di mana fitur-fitur multitasking itu bisa kita aktifkan dengan sangat mudah. Kemudian beberapa kekurangan lagi seperti tidak ada slot SIM card. Jadi benar-benar kita mengandalkan tablet ini hanya Wi-Fi-nya aja. Kemudian bug seperti software Android juga pasti kita akan temukan karena Android. Dan satu lagi kekurangan dari tablet ini secara hardware atau secara kelengkapan adalah no headphone jack. Ya, ini bisa jadi sebuah kekurangan, tapi kalau misalnya kita terbiasa mungkin nggak jadi masalah. Tapi bukan berarti tablet ini jelek ya.
Enggak, saya menyebutkan kekurangan-kekurangan tablet ini di awal karena supaya kalian tahu, dan sisa ke belakangnya nih saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari Xiaomi Pad 5 ini. Secara spesifikasi saya nggak ragu, ini keren sekali untuk harganya. Harganya 5 juta, tapi dia sudah menggunakan prosesor Snapdragon 860, RAM-nya 6 GB. Layar, dia punya refresh rate 120 Hz, dan dia sudah punya resolusi 2K. Mana ada tablet harga 5 juta tapi dia punya resolusi yang super tajam seperti ini. Lalu kemudian audio atau speaker dari tablet ini juga kerasa kencang, luar biasa nyaring, dan itu bukan peran dari adanya 4 speaker yang ada pada tablet ini. Yes, tablet ini quad speaker. Dan itu benar-benar membuat experience untuk menonton film atau mendengarkan lagu itu benar-benar kerasa nyaman sekali. Teknologi layarnya sendiri IPS LCD 2K seperti saya informasikan tadi, yaitu 1600 x 2560 pixel 11 inch. Dan itu artinya, sekali lagi, kalau misalnya kita ingin menggunakan sebuah tablet ini untuk alat multimedia, ini nggak perlu diragukan lagi. Ini bener-bener nikmat. Kita bisa nonton video 4K dengan bener-bener tajam karena sekali lagi layarnya 2K. Belum lagi kapasitas baterainya 8720 mAh. Dan itu besar sekali. Dan saya sendiri menggunakan tablet ini tidak pernah cuma 1 hari. Minimal 2 hari. Bahkan kalau misalnya saya jarang pakai itu bisa sampai 3-4 hari. Dan itu menurut saya luar biasa sekali. Dan kalau misalnya kita punya rencana untuk menjadikan tablet ini sebagai tablet gaming, jelas sangat bisa sekali karena speknya tadi Snapdragon 860 itu Snapdragon kelas 8 ya, level flagship lah, dan nggak perlu dilakukan lagi. Sebagai kesimpulan, saya melihat tablet ini punya potensi yang sangat besar. Saya sendiri bisa maklumi kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi karena sekali lagi ini adalah tablet pertama Xiaomi tahun ini, atau ya secara Xiaomi mungkin mulai serius di pasar tablet. Dan saya lihat kalau misalnya Xiaomi bisa memperbaiki hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin saja Xiaomi akhirnya bisa menarik 3 segmen pengguna sekaligus. Yaitu yang pertama adalah para gamer, yang kedua adalah pengguna biasa, dan yang ketiga adalah para profesional. Dimana untuk saat ini para profesional masih ketergantungan terhadap tablet dari Apple. Yes, iPad Pro atau iPad yang lain itu benar-benar masih dijadikan andalan untuk para profesional untuk bisa gambar atau mendesain atau apapun. Tapi seandainya Xiaomi tadi berhasil menemukan solusi atas poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bisa jadi tablet ini akan menjadi tablet terlaris di dunia. Dan satu lagi yaitu masalah harga. Xiaomi harus benar-benar bisa mengkontrol harga dari tablet ini. Karena pada saat launching tablet ini harganya 5 juta. Tapi saat saya cek di e-commerce harganya sudah nggak bisa 5 juta lagi. Mungkin tuh karena produk ini agak sulit didapatkannya. Jadi mungkin Xiaomi bisa akhirnya memperbanyak stoknya agar harga dari tablet ini benar-benar bisa terjaga di harga 5 juta. Jadi gimana pendapat kalian tentang Xiaomi Pad 5 ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Brookmar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.